Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksal dengan NIM 2265004. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar yang saya buat, yaitu aplikasi input data siswa baru di TK Mulia. Oke, langsung saja. Pada form 1 di sini saya menggunakan ada 4 label. Nah, di sini saya menggunakan untuk 2 textbox untuk memasukkan password dan username, dan checkbox untuk menampilkan dan menyembunyikan password. Kemudian button 2 dan button 1. Button 1 ini untuk login dan button 2 untuk kembali. Kemudian pada form 2, ini saya menggunakan ada 9 label, 4 button, 8 text box, dan 1 picture box. Nah, text box ini digunakan untuk memasukkan inputan data dari siswa. Dan button 1 ini untuk input data, button 2 untuk kembali, dan button 3 ini untuk mengosongkan data yang diinputkan, dan button 4 ini untuk lihat data. Kemudian pada form 3 di sini ada 1 label, 1 data grid view, 2 button. Nah, data grid view ini untuk menampilkan tabel data siswa yang terhubung dengan database SQLite. Kemudian pada form 4. Nah, pada form 4 ini untuk menampilkan detail data siswa. Di sini pada textbox ini pada tabel data siswa ini untuk memunculkan form 4 ini, nanti akan kita double klik pada data siswa, maka akan tampil form 4 ini dengan textbox yang sudah terisi dan pertama untuk tombol kembali, kemudian tombol edit, kemudian tombol batal, dan ketiga ini untuk tombol save data yang edit. Kemudian pada form 1 sini pada button 1 untuk pertama ini if string, ini jika password dan username belum diisi maka akan menampilkan silakan isi username dan password. Dan yang kedua di sini silakan isi username ini ketika textbox username belum diisi, akan menampilkan ini, dan ini untuk textbox password yang belum diisi. Nah, kemudian di sini jika kita selesai mengisi username dan password, maka akan menyamakan apakah password yang kita masukkan dengan username yang kita masukkan disamakan pada password dan username yang kita buat di database. Nah, jika sama maka akan mengeksekusi perintah if, yaitu dim form main as new form 2 akan membuka form 2, dan form 1 ini akan ditutup dan menampilkan message box login berhasil, selamat datang. Nah, jika username dan passwordnya salah maka akan mengeksekusi perintah else dan akan menampilkan username atau password salah. Nah, jika 3 kali salah maka akan tampil maaf Anda telah melebihi batas login, dan secara otomatis aplikasi akan keluar dengan perintah application exit. Kemudian pada button 2 di sini untuk berikan perintah close. Kemudian pada checkbox 1 ini untuk ketika diklik untuk ini untuk menampilkan password dan menyembunyikan password. Kemudian pada form 2 di sini ketika button 1 untuk button 1-nya ini untuk dari data textbox 2 untuk mengisi data dari textbox 2. Jika data belum diisi maka akan muncul message box data belum lengkap, harap lengkapi dan isi data. Jika data sudah diisi maka akan mengeksekusi perintah if ini. Nah, dan jika tombol 1 ini diklik maka akan membersihkan textbox dengan perintah textbox 1 sampai textbox 8 clear, dan data berhasil diinput.
Nah, data yang kita masukkan pada textbox ini tadi itu akan di insert ke dalam database pada tabel. Kemudian di sini saya membuat tabel dengan nama siswa. Di sini akan masuk sesuai pada kolom pada tabel. Kemudian pada bagian 2 ini berfungsi untuk untuk kembali. Kemudian pada bagian 3 berfungsi untuk membersihkan inputan pada textbox. Dan bagian 4 ini untuk melihat data yang kita inputkan pada form 3 dengan perintah form 3 sama dengan new form. Dan miclose ini untuk menutup form 2 ini. Kemudian pada form 3, nah di sini pertama pada private sub data grid view ini untuk menampilkan data di form 4. Saat sel pada tabel grid view di form 3 diklik 2 kali ini untuk ketika untuk menampilkan form 4, data untuk form 4. Kemudian pada dim query string select nama ini menggunakan ini mengambil data dari database untuk ditampilkan pada grid view. Kemudian pada bagian 2 ini untuk menghapus data. Untuk menghapus data dari dalam aplikasi dan juga terhapus di data grid view. Terhapus data di database. Kemudian pada private function delete from database, di sini untuk fungsi untuk menghapus data di database dan data di data grid view. Nah, kemudian di sini pada button 1 berfungsi untuk kembali ke form 2 dan menutup kembali ke form 2. Kemudian pada form 4 ini untuk menampilkan data-data siswa dari form 3 tadi dari event double click. Oke, kemudian langsung saja saya running. Nah, maka di sini tampilan pertama akan muncul tampilan login dan di sini minta untuk masukkan username dan password. Di sini saya masukkan untuk username admin, password juga admin. Nah, di sini kita bisa menyembunyikan dan menampilkan password. Nah, kemudian klik tombol login dan akan masuk pada form 2 dan menampilkan message box login berhasil. Kemudian di sini form 2 itu form input data. Dan di sini saya coba untuk menginputkan data.
Nah, jika di sini sudah diisi semua, maka kita input dan data berhasil diinput ke database dan ke dalam database. Kemudian jika textbox masih kosong dan kita input, maka akan menampilkan data belum lengkap, harap lengkapi dan isi semua data. Nah, kemudian kita lihat data. Nah, ini data yang telah kita input tadi. Nah, jika diklik 2 kali, maka akan menampilkan form 4. Nah, di sini kita belum bisa mengedit data. Untuk mengedit data, tekan dulu untuk tombol edit, kemudian bisa mengedit data. Jika ingin menyimpan data, kita klik simpan, dan jika tidak, batal. Di sini saya simpan saja, dan akan menampilkan pesan data kedua berhasil diedit. Kemudian saya kembali dan saya lihat data yang telah saya edit. Nah, di sini telah berubah. Kemudian untuk menghapus data, tinggal klik pada kolom yang ingin dihapus, kemudian dan klik hapus. Maka akan menampilkan di sini konfirmasi untuk menghapus dan tidak. Di sini jika ingin menghapus, maka tinggal klik yes, maka akan menampilkan lagi data berhasil dihapus. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.